Iya, baru-baru ini sejumlah menteri tampak bahu-membahu ya di tengah upaya menampis dampak buruk akibat pandemi. Apalagi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau WFO ini memperingatkan bahwa dunia akan dilanda krisis pangan akibat pandemi dan juga perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi. Sehingga muncul tugas-tugas menteri yang rasanya ini kok agak lain ya. Nah, seperti apa detailnya kita akan simak dalam gotong royong ala menteri. Yang pertama, mungkin tidak sedikit yang heran ya, mengapa seorang Menhan akhirnya terjun ke lahan pangan. Nah, sebetulnya ketahanan pangan ini tentu menjadi esensi ketahanan suatu negara. Karena logikanya adalah jika masyarakat rawan kelaparan, tak ayal timbul kekacauan. Oleh sebab itulah, Presiden Joko Widodo menugaskan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus, untuk memberikan komando penuh atau bertanggung jawab dalam pembangunan food estate atau lumbung pangan. Nah, di sini Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa leading sektornya ini nanti karena menyangkut cadangan strategis pangan, maka akan diberikan ke Menteri Pertahanan. Memang, jika mengacu pada laman kemenhan.go.id, tugas dan fungsi Kemenhan ini luas sekali ya. Bahkan tidak ada kalimat spesifik yang menyatakan bahwa Kemenhan ini hanya berurusan dengan sesuatu yang bersifat militer atau senjata saja. Maka sah-sah aja kalau misalnya tugas ini diberikan ke Menhan dengan pertimbangan adalah ketahanan pangan, ini adalah ketahanan non-militer. Nah, food estate ini memiliki luas sebesar 178.000 hektar yang mana terletak di Kabupaten Kapuas dan juga Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Nantinya Prabowo ini akan bekerja sama dengan Menteri PUPR yaitu Basuki Hadimulyono untuk pembangunan infrastruktur dan irigasi serta Menteri BUMN Erick Thohir untuk pengelolaan hasil pangannya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, seperti apakah tugas dari Menteri Pertanian? Kita akan lihat di slide berikutnya. Menteri Pertanian rupanya saat ini tengah sibuk mengerjakan tugas yang rasa-rasanya ini kayak tugas Menteri Kesehatan. Jadi Mentan Syahrul Yassin Limpo ini tengah mempersiapkan produk antivirus corona ke hadapan publik. Jadi produk-produk ini adalah berupa kalung, balsam, roll-on, hingga diffuser. Nah, sebelumnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Balitbang Kementan ini mengklaim bahwa produk berbahan eukaliptus ini memiliki potensi untuk membunuh virus corona. Jadi menurut hasil uji coba, tanaman eukaliptus sp ini berbahan dasar yaitu bahan dasar minyak kayu putih mampu membunuh 80% hingga 100% virus mulai dari avian influenza hingga virus corona model yang digunakan untuk uji coba. Jadi fenomena kalung antivirus corona ini spontan menarik kritik dan juga dukungan dari publik ya. Dan bahkan lucunya ini adalah dalam rapat kerja Komisi 4 DPR RI, para anggota DPR ini tidak hanya mengkritik dan mempertanyakan kemampuan dari produk ini, tapi juga mempertanyakan tugas pokok dan fungsi alias tupoksi dari Kementerian Pertanian. Nah, lagi-lagi kita coba cek begitu ya tupoksi dari sebuah kementerian yang ternyata adalah lagi-lagi tugas pokoknya membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Jadi salah satu fungsinya ini adalah pelaksanaan penelitian, pengembangan dan juga inovasi di bidang pertanian. Jadi artinya adalah sebenarnya sah-sah aja tugas Kementan ini rasa Menkes selama tugas-tugas lain dalam bidang pertanian ini tetap aman dan juga sentosa. Nah, sebetulnya meski untuk produk ini khasiatnya juga masih cukup diragukan, namun kedepannya Kementan bahkan akan menggandeng PT Eagle Indofarma untuk mengembangkan kalung anti corona hingga nantinya akan diproduksi secara massal. Dan harapannya dalam 2 bulan ke depan produk bisa digunakan oleh masyarakat luas. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Seperti apa sih tugasnya dari Menteri Kesehatan? Kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, mungkin kita semua sepakat ya kalau misalnya salah satu posisi menteri terberat dalam masa pandemi ini adalah Menteri Kesehatan. Karena dengan segala keterbatasan, tugasnya lah penyebaran pandemi ini harus dapat dikendalikan. Nah, namun sayang, penyebaran pandemi yang sudah terjadi selama berbulan-bulan masih belum menunjukkan tanda-tanda dapat ditaklukkan. Kurva pandemi pun juga belum mencapai puncaknya karena belum ada tren penurunan yang signifikan. Dan bahkan di saat negara-negara lain tengah menghadapi gelombang kedua, penyebaran gelombang pertama di Indonesia juga masih belum terlihat ujungnya ya. Nah, kemudian meski di negeri sendiri pengendalian penyebaran pandemi tentu ini sangat sulit begitu ya. Dan testing
ini adalah menjadi salah satu syarat penting yang harus bisa dipenuhi. Namun sayang, rupanya PCR atau swab test mandiri ini masih dikenakan harga yang selangit. Nah, uniknya lagi di tengah ancaman yang semakin tinggi, semakin harinya pertahanan diri kita juga semakin minim. Jadi mungkin kalau misal Anda lihat di jalanan orang-orang yang pakai masker ini juga sedikit makin hari makin banyak begitu orang yang tidak pakai masker. Nah, ini yang akhirnya pemerintah perlu semakin wanti-wanti lagi agar masyarakatnya bisa tetap mawas diri meskipun harus beraktivitas di tengah masa pandemi. Kemudian masalah lain adalah penyerapan anggaran kesehatan pun jauh dari kata maksimal. Bahkan Presiden Joko Widodo pun juga sempat memberikan peringatan ya agar para menteri bisa membuat kebijakan yang menggebrak. Dan kini dari total anggaran yang diberikan untuk penanganan COVID-19 ini adalah 87,55 triliun rupiah, di mana 5,9 triliun rupiah ini diberikan untuk insentif tenaga medis dan 60 miliarnya ini adalah biaya santunan begitu. Ini rupanya hanya sebesar 5,12% saja yang sudah dicairkan. Jadi alih-alih tertukar, sebetulnya sah-sah saja ya jika lingkungan pemerintah ini saling membantu pekerjaan satu sama lain alias bergotong royong di tengah pandemi. Apalagi sebetulnya gotong royong kan disebut-sebut sebagai tagline nenek moyang negeri ini.